Nah, yang pertama kita masuk ke yang pertama, mubtada. Mubtada itu sini ada maknanya, kemudian ada ujung harokatnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, kata kuncinya ada atau tidak, contohnya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat mubtada. Makna atau pengertiannya dari mubtada itu adalah kata yang substansinya dijelaskan. Jadi kata kuncinya di sini dijelaskan. Dijelaskan oleh siapa? Dijelaskan oleh khobar ya. Dijelaskan oleh khobar. Jadi kata kuncinya dijelaskan ya, dijelaskan oleh khobar. Nah, sedangkan selanjutnya ada harokat ujungnya. Kalau dia sebagai mubtada, maka otomatis harokat ujungnya pasti apa? Domah ya. Di sini saya sebagai domah. Jadi kalau kita tahu bahwa dia adalah mubtada, maka otomatis kita akan membaca kata tersebut dengan harokat ujung domah. Tapi kata kuncinya tadi tetap mubtada adalah kata yang dijelaskan. Nah, ini saya garis bawahi, dijelaskan. Kemudian ketentuannya yang pertama adalah dibentuk dari sebuah nama, bisa dibentuk dari sebuah nama ya, nama orang ataupun nama tempat itu bisa saja, ataupun nama-nama hewan. Yang penting dia sebuah nama, sebuah nama. Kemudian kata atau kalau tidak dibentuk dari sebuah nama, dia bisa dibentuk dari kata yang mengandung al. Al itu apa? Alif lam maksudnya ya, sini. Nah, kita dari mulai sekarang kita akan menyebutnya sebagai al ya. Ini dia akan apa namanya? Bisa juga dibentuk dari kata yang mengandung alif lam. Misalnya kolamun berarti jadi al kolamun. Kemudian bisa juga dibentuk dari kata ganti. Seperti apa kata ganti? Kata ganti itu ya bisa ya. Huwa, bisa huwa, huma. Kalau huma belum ya di sini. Ana lah ya, ana, anta. Itu kata ganti. Kemudian juga atau kata tunjuk seperti apa? Seperti haza, haza ya. Haza kata tunjuk ataupun haza haji yang sudah itu haza haji dalika dan tilka. Jadi mubtada itu bisa dibentuk harus dibentuk dari salah satu ini. Jadi tidak boleh ada mubtada yang dibentuk misalnya kolamun maksurun. Itu sudah jelas kolamunnya bukan sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia bukan salah satu dari ini. Gitu ya. Ya ini atau ya. Nih karena di sini ada atau. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dulu untuk nomor pertama, ketentuan pertama. Jadi ingat ya, mubtada itu bisa dibentuk dari sebuah nama. Kalau nama kan nggak pakai al. Misalnya apa? Muhammadun misalnya. Atau Hamidun. Hamidun pakai al nggak? Hamidun. Nah, Hamidun. Di sini nggak pakai al ya. Justru dia pakai apa? Pakai tanwin. Hamidun ini pakai tanwin. Nah, walaupun pakai tanwin, dia boleh nggak dijadikan mubtada? Boleh. Kenapa boleh? Hamidun itu artinya apa? Dia karena dia sebuah nama, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua biasanya berada di awal kalimat.
Kenapa dikatakan pada di awal kalimat? Ya karena mubtada itu sendiri kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya yang dijadikan sebagai pemula, ya, pengawal. Mubtada itu adalah sesuatu yang berada di awal. Ini arti secara bahasanya ya, di awal ini. Oh ya, gini. Sekarang mulai sekarang kita akan menyebut domah atau domah tayin itu sebagai domah aja, ya. Kita sepakati. Jadi kalau dalam belajar membaca tahsin ya, itu kan beda, ada domah tayin. Nah, mulai sekarang belajar nahwu kita akan berubah kesepakatannya bahwa domah itu ya mau domah tayin atau domah biasa itu namanya domah gitu ya. Jadi ini domah di sini maksudnya dia bisa domah tayin atau domah. Nanti kembali ke ketentuan bahwa apakah dia mengandung alif lam atau tidak. Gitu ya. Kalau dia mengandung al di depannya, misalnya al-qalamu, ini boleh nggak pakai tanwin? Al-qalamu boleh pakai tanwin? Al-qalamu boleh nggak pakai tanwin? Kenapa alasannya tidak boleh? Iya betul, karena ada alif. Nah, betul. Jadi kita akan sebut ini al-qalamu ujungnya domah, maksudul ujungnya domah juga. Nah, sekarang selanjutnya harokat ini itu sudah ya, nomor 3 harokat ujungnya domah tadi sudah dibahas. Kemudian yang keempat selalu memiliki khobar. Ya kalau yang namanya mubtada, sesuatu yang dijelaskan harus ada penjelasnya. Ya. Jadi mubtada dan khobar itu harus selalu ada. Kalau ada mubtada pasti ada khobarnya. Begitu juga sebaliknya. Khobar itu apa? Khobar itu jelas kata yang menjelaskan mubtada. Nah, selanjutnya nomor 5 muzakkar atau muannas harus sesuai dengan khobar. Maksudnya gini, kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar ya. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya harus muannas. Jadi harus ada kesesuaian antara mubtada dengan khobar dari segi apa ini? Mudzakkar dan muannas. Nah, kalau lupa mudzakkar muannas, mudzakkar itu apa? Identik dengan laki-laki ya. Dia tidak mengandung tak marbutoh biasanya. Kalau muannas identik dengan perempuan, biasanya mengandung tak marbutoh. Walaupun memang ada yang tidak mengandung tak marbutoh, tapi dia maksudnya muannas. Seperti beberapa kata ya yang sudah kita bahas. Seperti mata ya, seperti anggota tubuh yang berpasangan. Mata, ainun itu muannas. Setiap anggota tubuh berpasangan itu muannas, walaupun nggak ada tambah butuhnya. Uzunun telinga kan ada 2 ya. Itu walaupun ujungnya tuh bukan tak marbutoh, karena dia masuk ke aturan tadi ya. Ini ujungnya apa ujungnya? Maksudnya hurufnya nun ya, bukan tak marbutoh kan? Nah, tapi dia maksudnya muannas. Karena setiap anggota tubuh yang berpasangan itu adalah muannas. Kenapa harus muannas ya Kak? Itu harus ditanya ke orang Arab. Kenapa ya? Karena tidak setiap sesuatu ada alasannya kalau bahasa. Karena bahasa itu maksudnya ilmu sosial, ilmu sastra lah ya. Tidak bisa semuanya dilogikakan. Selanjutnya, oh ya, betul. Jannah ya, di dalam Al-Qur'an itu ada kata jannah. Nah, ini jannah ini menarik untuk dibahas ya, karena ada teman saya yang kuliah jurusan bahasa Arab membahas skripsinya ini kata jannah dalam Al-Qur'an. Karena nama jannah itu tidak artinya tidak selalu surga. Bisa kebun, bisa surga ya. Nah, ini jannatun, kalau jannatun itu bentuk tunggal.
Kalau pakai tak marbutoh itu bentuk tunggal. Nah, kebetulan kita kan belum belajar bentuk apa jamaknya ya. Nah, jamak dari sesuatu yang tunggal seperti ini, yang tunggal tapi muannas itu harus pakai apa namanya? Pakai tak biasa. Jamaknya ini. Jannatun. Nah, ataupun nulisnya sih biasanya gini. Pakai apa? Pakai fathah berdiri ya. Nah, bedanya apa? Kalau jannatun yang ini itu tunggal, kalau yang ini jamak ini belum kita pelajari yang jamak. Kita baru domain kita itu baru yang tunggal. Sini, gitu. Oke, kita masuk ke yang kedua ya. Ayatnya apa? Awal ayatnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini dikelonggar dengan yang 135 itu ayat awal ayatnya. Ya, kenapa? Karena tuh, kalau yang pertama ya, yang pertama itu apa? Wasari'u ila magfiratin. Ila magfiratin. Saya mau nulis tapi susah gimana? Itu karena ada wawu, Pak. Ada wawu, huruf wawu ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Wa. Ya, itu ada wa di sini. Jadi kita tulis aja di sini ya. Wasari'u. Ya. Jadi wawu itu perubahannya tergantung kata yang sebelumnya. Kalau yang pertama kan nih wasari'u ila, ini maaf saya baru belajar nulis pakai ini. Belum terlalu wasari'u ila magfiratin ya. Nah, ini saya tanya dulu. Kenapa ini dibaca kasroh magfiratin? Nah, ini mengulang aja. Ini ada wasari'u ila magfiratin. Sebagai maj, karena ada apa di sini? Ila. Ya. Ya, betul, Pak. Ila magfiratin min rabbikum ya. Min rabbikum. Itu. Terus nah, itu ya. Wa jannatin. Oke. Nah. Di sini ada wa. Nah, wa itu masuknya nanti kebetulan di tabel ini saya lupa memasukkan. Karena ada wa, maka ini akan mengikuti kata magfiratin ya. Jadi ibaratnya wa itu kata setelah wa itu disebutnya ma'tuf, wa jannatin. Nah, jannatin ini harus ikut kepada magfiratin. Karena magfiratin ujungnya kasroh, itu, maka dia harus jannatinnya harus dibaca kasroh karena ada wa itu. Itu namanya ma'tuf ya. Ini sebagai ma'tuf namanya. Ma'tuf itu, nah ini ma'tuf, nanti kita bahas ma'tuf ya. Ini ma'tuf alaihnya ini. Kayak mudah-mudah ilaih. Cuman ini kayak penjumlahan. Saya membawa buku dan pulpen.
bukunya sebagai maktuf alaih, pulpennya sebagai maktuf, gitu ya. Buku dan pulpen kalau ditulis pakai Arab harus sama tuh i'rabnya. Kalau bukunya kasroh, pulpennya juga harus kasroh, gitu ya. Tadi dibandingkan dengan ayat berapa tadi Pak? Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun, ya. Itu wa jannatunnya rofa. Domah ujungnya ya. Jadi sama. Jadi sudah mulai terbuka. Bagus Pak. Jadi belajar bahasa Arab itu harus diterapkan. Jadi harus penasaran. Harus selalu penasaran. Kalau tidak seperti itu tidak akan berkembang. Ya, tidak sulit lah. Oke, kita masuk lagi. Kita masuk ke yang kedua ya. Mubtada. Khobar sekarang yang kedua. Khobar ya. Khobar tadi mubtada adalah kata yang dijelaskan. Maka khobar adalah kata yang jadi kata kuncinya ini dijelaskan, menjelaskan di garis bawahnya aja. Biar ingat. Nah, mubtada dan khobar ujungnya sama-sama domah. Rofa. Nanti ini mungkin bingung apa sih rofa? Ya, saya tidak kasih tahu dulu sekarang. Yang penting kita tahu dulu aja ya. Ujungnya di domah. Maksudnya domah di sini bisa domah domatain ya, sesuai tadi kesepakatan kita. Kemudian ketentuannya yang pertama biasanya dibentuk dari kata yang bertanwin. Jadi ini berbeda dengan mubtada kan? Kalau mubtada tadi dibentuk dari kata yang apa? Yang pakai alif lam. Kalau ini kata yang bertanwin. Jadi alif lam sama tanwin kan berlawanan ya. Nih. Tapi saya katakan di sini biasanya, tidak selalu. Kemudian harkat ujungnya domah sama seperti tadi. Kemudian sebagai pasangan mubtada, ya jelas ya kalau ada mubtada maka harus ada khobar. Jadi sebagai pasangan mubtada. Selanjutnya muzakkar dan muannasnya harus sesuai dengan mubtada. Nah di sini biasanya setelah kata ada, tapi tidak selalu ya. Contohnya di sini nggak ada adalah kan di atas. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu sebagai apa tadi? Mubtada. Maksurun pecah. Jadi keadaan pulpen itu dijelaskan oleh siapa? Oleh maksurun gitu ya. Ini juga sama. Haza sarirun. Ini adalah keranjang. Nah, sarirun ini menjelaskan substansi. Substansi itu hakikat dari mubtadanya. Kita lanjutkan aja ke nomor 3 ya. Jar. Jar ini artinya ya huruf jar ya. Huruf jar. Di sini ada apa saja huruf jarnya? Ya, jadi baru ada beberapa ya. Ada min. Min artinya apa? Min artinya dari. Kemudian ila artinya ke. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Li artinya milik. An artinya tentang atau dari. Kemudian ini gampang ini mah. Kenapa gampang? Karena kata-katanya sudah tentu ya. Bisa dihafalin. Min ila an ala fi. Min ila an ala fi dan ya salah satunya di antaranya ini. Jadi kalau ada kalimat-kalimat ini, kata-kata ini pasti dia sebagai apa? Sebagai huruf jar. Gitu. Apa sih fungsinya? Yang pertama, menyebabkan harokat ujung kata setelahnya menjadi kasroh ya. Di sini yang kedua selalu berada sebelum majrur.
Jadi antara jar dan majrurnya itu harus tepat berada ya. Ya, selalu berdampingan. Kalau mubtada khabar tidak selalu. Jadi yang ini harusnya dikasih catatan ya. Selalu tepat berada, kasih kata tepat. Karena tidak boleh terpisah oleh kata yang lain. Kalau ini selalu tepat berada sebelum majrur ya. Kalau mubtada kan bisa terpisah oleh yang lain, tidak harus selalu berdampingan dengan khabarnya. Itu. Oke, selanjutnya kata kuncinya di sini tergantung masing-masing huruf ya, berarti tidak ada ya, tidak ada kata kunci. Apa sih artinya gitu? Tergantung ini aja artinya masing-masing min, dari dan seterusnya. Contohnya fil fasli, artinya apa? Di dalam kelas. Berarti jarnya mana? Fi ya, majrurnya fasli. Nah, sekarang langsung aja ke yang nomor 4, majrur kan? Nomor 4 itu majrur. Nah, majrur itu majrur biharfi jar. Ya, ini ingatnya majrur aja. Nah, pasti karena tadi jar itu fungsinya membuat harakat ujungnya menjadi kasroh, harakat ujung kata setelahnya menjadi kasroh, maka majrur ini harus apa? Ujungnya harus kasroh ya. Kemudian sudah ada. Kita lanjutkan aja nanti setelah.